Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anida Alarikoh dengan NIM 17103011161. Pada video ini, guna memenuhi tugas praktikum pada standar pelayanan fisioterapis, saya akan menjelaskan tentang standar dan juga hukum tentang pelayanan pada fisioterapis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan hukum fisioterapis dalam berpraktik. Yang pertama itu memiliki STR, di mana STR ini berlaku untuk 2 SIPF di seluruh wilayah NKRI. Yang kedua itu ada SIPF dari dinkes setempat yang masih berlaku. Kemudian ada SOP, pelayanan operasional EPA dan tindakan. Selanjutnya juga ada informed consent, kemudian surat kalibrasi EPA dari badan yang berwenang, di mana surat kalibrasi sudah terbukti keakuratannya oleh badan yang berwenang. Surat rujukan fisioterapis dari dokter spesialis, hasanah keilmuan ini dapat di-upgrade dengan jurnal maupun kajian teori yang ada. Kemudian selanjutnya ada RKK yang didapat dari uji kredensial FTR, dan juga ada peraturan hukum penguat pada PMK 65 dan juga KMK 80. Jadi ketika kita akan melakukan SPF itu dilindungi oleh hukum. Kemudian selanjutnya itu ada landasan hukum profesi fisioterapis di rumah sakit. Yang pertama, ini ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapis. Yang kedua, ini ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan, pekerjaan, dan praktik fisioterapis. Nah, kemudian pada pasal 1 dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan 1. Fisioterapis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, fisioterapis adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan, fisik, elektroterapeutis, dan mekanis, pelatihan fungsi, dan juga komunikasi. Yang ketiga, ini ada naskah Akademi Penataan Sistem Pelayanan Fisioterapis pada Jaminan Kesehatan Nasional. Fisioterapis adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, meningkatkan gerak, peralatan, fisikal, elektroterapeutik, dan mekanis, pelatihan, fungsi, dan komunikasi. Selanjutnya itu ada Surat Tanda Registrasi Fisioterapis atau STRF, yang mana itu adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada fisioterapis yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian surat izin praktik fisioterapis atau SIPF adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan fisioterapi secara mandiri dan atau pada fasilitas pelayanan kesehatan, sistem kredensial dan kewenangan klinis fisioterapis di rumah sakit. Yang pertama itu ada kredensial adalah proses evaluasi terhadap fisioterapis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis, sedangkan re-kredensial adalah proses reevaluasi terhadap fisioterapis yang telah memiliki kewenangan klinis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut. Selanjutnya dengan begitu, kredensial berbicara tentang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh seorang fisioterapis. Hasil akhir dari proses kredensial adalah diberikannya surat penugasan klinis oleh direktur sesuai dengan jenjang klinis fisioterapis tersebut. Kemudian untuk proses kredensial fisioterapis, yang pertama ini ada fisioterapis mengajukan permohonan kepada Ketua Komite Ode Health untuk memperoleh rencana kewenangan klinis atau RKK. Yang kedua, Ketua Komite menugaskan kepada Subkomite Kredensial untuk melakukan proses kredensial. Yang ketiga, Subkomite Kredensial membentuk panitia ad hoc dan mitra bestari untuk melakukan review, verifikasi, dan evaluasi dengan metode yang telah disepakati. Yang keempat, Subkomite memberikan laporan kepada Ketua Komite
mengenai hasil kredensial sebagai bahan rapat menentukan kewenangan klinis. Yang kelima, seluruh proses kredensial dan hasil rapat menentukan kewenangan klinis selanjutnya dilaporkan secara tertulis oleh subkomite kredensial kepada ketua komite untuk diteruskan kepada direktur dan dijadikan bahan rekomendasi kepada direktur. Yang keenam, direktur mengeluarkan SK penugasan klinis terhadap fisioterapis yang bersangkutan. Selanjutnya, untuk jati diri fisioterapis ini dapat melakukan asesmen sendiri tanpa adanya advance, membuka praktek mandiri, membuka klinik, membuka kerja sama dengan instansi, dan juga wirausaha. Selanjutnya, untuk standar pelayanan fisioterapis terhadap pasien dengan COVID-19, di sini fisioterapis selaku tenaga kesehatan dalam kesehariannya di tempat praktek melakukan kontak langsung dengan pasien, maka perlu adanya perlindungan terhadap fisioterapis maupun terhadap pasien itu sendiri. Pedoman berikut ini dibuat untuk menghadapi mencegah penyebaran COVID-19 bagi fisioterapis di fasilitas pelayanan kesehatan. Perlindungan utama adalah dengan menjaga kebersihan tangan, cukup cuci tangan dan jaga jarak 1,5 sampai 2 meter dengan orang lain bila berada di area pasien seperti selasar, koridor, ruang tunggu pasien dan ruang publik. Kemudian pada area administrasi di klinik puskesmas, rawat jalan, rawat inap yang tidak berkontak dengan pasien dalam pengawasan PDP. Selanjutnya, untuk kebersihan tangan, di sini kita dapat melakukan dengan dua cara. Dapat dengan air mengalir dan sabun, dan dapat juga dengan hand sanitizer atau tanpa air. Kemudian diwajibkan untuk tidak menyentuh area wajah seperti hidung, mulut, dan wajah. Sebagaimana kita mengetahui penyebaran COVID-19 ini melalui droplet, maka sebaiknya tidak menyentuh area wajah, mulut, dan hidung kita. Baik ini juga dapat dianjurkan kepada para pasien. Kemudian untuk penggunaan alat pelindung diri atau APD, penggunaan APD pada setiap area, kasus dan penderita yang satu dengan lainnya berbeda. Pertama-tama harus dilakukan pemeriksaan sekilas pasien, pastikan pasien tidak ada keluhan demam, batuk, pilek, atau sesak nafas. Bila mana ditemukan pasien dengan kondisi klinis demikian, maka dipisahkan dan dilakukan screening lebih jauh kewaspadaan COVID-19 oleh petugas yang menggunakan APD. Selanjutnya, untuk desinfeksi peralatan, di sini desinfeksi peralatan menjadi penting untuk melepas rantai penyebaran COVID-19. Lakukan ekstra desinfeksi alat lebih dari standar biasanya, mengingat pandemi telah diberlakukan. Bila perlu, lakukan desinfeksi alat setiap hari setelah selesai jam praktek. Alat non-aerosol. Perlindungan lainnya, sarankan juga kepada pasien untuk melakukan latihan di rumah sehingga tidak perlu sering datang ke fisioterapis di saat pandemi COVID-19 masih berlangsung. Utamakan anjuran social distancing dan berdiam diri di rumah. Sebagai acuan latihan dapat diberikan dalam bentuk brosur, pamflet, gambar-gambar, video yang instruksinya mudah diikuti dan dilakukan serta dianggap latihan ringan tanpa menimbulkan efek nyeri atau efek lainnya. Selanjutnya, untuk cita-cita pada jenjang karir fisioterapis ini, saya menginginkan jika nantinya saya sudah lulus sebagai wisudawan profesi fisioterapi, saya dapat kembali dan mendedikasikan ilmu saya di daerah tempat saya berasal. Nah, kemudian di sana saya ingin menjadi seorang PNS atau pegawai negeri sipil dan berharap nantinya saya bisa untuk memiliki klinik fisioterapis yang berorientasi pada neurologis dan muskuloskeletal. Dan satu lagi harapan saya, jika diberi kesempatan, saya ingin untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau melanjutkan untuk S2 dan dapat menjadi salah satu staf pengajar pada prodi fisioterapis di Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Baik, saya kira cukup di sini untuk pemaparan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.